Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIR, perkenalkan nama saya Aan Hasanah, salah satu guru di MTS Asalam, Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa pada program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan nomor mahasiswa 2503 10102 akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Asalam, Pleret, Purwakarta, Jawa Barat dengan tema keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada ketua kelas, dipersilakan. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai belajar bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyirni bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyati ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyil rasulillah. Amin. Ya, coba akan absen terlebih dahulu ya. Biasa. Yang namanya dipanggil mohon untuk menjawab ya. Iya. Ada dia Kurniawati, Alia Sahara, Hadir. Aisyah Najwa, Hadir. Zahra Salsabila Yusuf, Hadir. Devi Iman Nurhayati, Hadir. Felisa Julia Fitri, Hadir. Hani Nur Azizah, Iklima Imayuri, Sofia Saparani, Hadir. Salma Febrianti Nurbillah, Najwa Kaifatul Zigni, Tasha Yosianti, Hadir. Wafik Aisyatu Sita, Wulan Aprilia. Baik, alhamdulillah, itu semuanya hadir ya. Itu semuanya hadir. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Betul tidak? Betul. Dalam keadaan semangat tidak? Semangat. Alhamdulillah, dalam keadaan semangat yang full ya.
Semoga di pertemuan kali ini kalian nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Siap ya? Siap. Siap belajar dengan semangat? Siap. Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran kita, yaitu hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Saya ulang. Keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar materi itu? Belum. Ada yang sudah paham? Apalagi belum ya? Nah, baik, kalau begitu Ibu akan kita jelaskan ya tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat itu apa sih atau bagaimana sih gitu ya. Baik. Keseimbangan hidup di dunia dan akhirat adalah sikap seseorang yang berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Amal dunia dan amal akhirat. Karena kenapa kita perlu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Karena begini, kalau kita hanya mementingkan dunia akhirat, dunia saja, kehidupan dunia saja yang kita lakukan, gitu ya. Itu nanti akibatnya akan orang tersebut akan menjadikan lalai dan sombong. Lalai artinya lalai dalam beribadah, ya. Sombong di antara sesama manusia. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kaya, paling pinter, ya. Karena yang dipikirnya hanya dunia saja, gitu ya. Sementara kalau misalkan hanya memikirkan atau hanya memikirkan akhirat saja, tidak menyeimbangkan akhiratnya, itu dia akan mengakibatkan dirinya itu apa? Kira-kira malas, betul. Akan malas karena gimana mesti Allah saja. Itu akan malas. Orang seperti itu nanti akan malas dan akan mengesampingkan urusan dunia, sehingga dia nantinya akan lalai terhadap beramal sosial. Itu yang berbahaya. Sementara kita hidup di dunia masih membutuhkan bantuan orang lain, masih membutuhkan pertolongan, ya, membutuhkan biaya hidup juga. Kalau kita hanya memikirkan akhirat saja, itu akibatnya nanti manusia itu akan akibat apa? Malas. Ini ibadah terus. Tidak hanya begitu. Kalau kita masih hidup di dunia, selama kita masih hidup di dunia, kita harus bisa atau tetap belajar menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Harus seimbang. Kalau begini, misalkan gini, kalau orang hanya mementingkan dunia, dia akan kalau antara kanan dan kiri nanti akan bersebelah begini, ya. Atau kalau akhirat saja, misalkan kanan ada begini. Kalau dunia saja akan begini, terus gini. Tapi kalau seimbang, ya terus tegak, ya. Sampai sini dapat dipahami? Baik, kalau begitu sudah paham semuanya? Kira-kira sudah paham? Semoga sekali lagi ibu sampaikan, kenapa kita penting? Coba, kenapa kita penting menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Siapa yang masih bisa? Ya, coba gimana? Kalau hanya mementingkan dunia akan iya betul, akan tepuk dong buat. Karena kalau hanya mementingkan dunia saja akan lalai dan sombong, betul. Kemudian kalau hanya mementingkan
akan malas dan meninggalkan tanggung jawab sosial. Betul. Tepuk tangan lagi. Saja akan mengakibatkan malas. Orang tersebut akan malas, hidupnya malas, ibadah saja, sholat saja. Sementara meninggalkan kasab. Kalau keluarganya kan masih perlu gitu ya, masih perlu perlu biaya dan sebagainya, biaya hidup dan sebagainya. Nah untuk kalian, contoh misalkan untuk diaplikasikan untuk kalian ya, kalian sebagai siswa yang harus menyeimbangkan hidup dunia dan akhirat. Contohnya nih sikap yang semangat di dunia misalkan. Jadi contohnya sungguh-sungguh dalam belajar, itu diantaranya ya. Itu adalah sikap orang yang memperhatikan dunia kan semangat ya. Sementara kalau contohnya untuk kita memperhatikan urusan akhirat, contohnya apa yang mendengarkan akhirat, contohnya akan rajin sholat ya, disiplin waktu gitu ya. Itu di antara di antara sikap-sikap yang bisa kalian lakukan ya. Baik tuh. Baik kalau gitu dalam tugas kita sebagai manusia untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu sudah ada perintahnya ya, sudah perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an ya maupun dalam hadis. Dalil-dalil atau kewajiban-kewajiban petunjuk bagi manusia untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai ayat, ada dalam surat Al-Qasas ayat 77, ada juga dalam ayat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu dalam dalil Allah atau petunjuk Allah untuk manusia agar bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu pada surat Al-Qasas ayat 77. Surat apa? Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Baik, kita simak dulu ya bacaan suratnya, bacaan ayatnya. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Siap? Siap. Baik. Jangan lihat gantengnya ya, jangan lihat yang gantengnya, lihat dengarkan suaranya saja. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Shadaqallahul azim. Itu ya. Baik. Kita baca ya. Kita baca bareng-bareng. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nah, Ibu akan coba ya, latihan dulu. Nah, latihan dulu nih. Kita kelompok ya. Coba. Ini pertanyaannya sudah Ibu selesai di sini. Nah, silakan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi. Jalan-jalan Abtaghi fima atakallah. dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, Darul akhirah. negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Terus innallaha wala tabghil fasada fil ard. Dan berbuatlah baik, Dan wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. janganlah kamu melakukan kerusakan di muka Bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya. Sangat jelas ya. Allah sangat jelas menyuruh kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat ya. Jangan hanya memikirkan dunia saja. Yang difokuskan dunia saja ya. Kalau hanya memikirkan kehidupan dunia saja, nanti kita akan lalai, pasti akan lalai kepada Allah dan berakhir sombong ya. Kemudian kalau misalkan hanya kita fokus pada akhirat saja, manusia akan berakibatkan manusia hidupnya menjadi pemalas. Awas dulu ya. Baik. Sampai sini pasti dipahami. Insyaallah. Kalian jawab ya. Silakan jawab seampuh kalian. Silakan kelompok kalian sesuai yang sudah akan disampaikan. Di video nanti per kelompok, satu kelompok misalkan di video. Oh enggak, maksudnya kan ini lagi ngerjain kelompok ya, jadi nanti biar kelihatan kegiatan kelompoknya tuh diginiin videonya.
Ya. Jadi kita lagi sama bantu ya. Jadi untuk keseimbangan dunia akhirat, contoh dari sikap yang mementingkan dunia apa seperti apa. Kemudian contoh yang bersikap memperhatikan akhirat bagaimana. Ya, nah, dan tanyakan lagi tidak? Ya, pokoknya kalau yang memperhatikan pasti bisa, ya. Bisa ya? Coba, mudah tidak? Mudah. Silakan. Ada yang belum paham? Apa sambil kerjakan ya, kalau ada yang belum paham bisa nanti sambil kerjakan ya. Udah di paus dulu di paus dulu Ini paus dulu.
Gimana, sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti silakan coba dipresentasikan ke depan, ya. Ya, siapa? Yang siap ya, silakan. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja sama kami dan menjelaskan poin-poin pertanyaan yang telah kami selesaikan. Pertanyaan pertama, kami akan mencoba menjelaskan tentang pengertian keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Keseimbangan dunia dan akhirat adalah upaya seorang muslim dalam menjalani kehidupan secara seimbang antara urusan dunia, contohnya seperti pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi, dan urusan akhirat, contohnya seperti ibadah, amal soleh, dan mematuhi ajaran agama. Islam tidak memisahkan keduanya, melainkan mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah jalan menuju kebahagiaan akhirat. Pertanyaan kedua, mengapa umat Islam harus menjaga keseimbangan dalam mengejar urusan dunia dan akhirat? Jawaban kami yaitu karena 1. Menghindari sikap ekstrim. Terlalu mengejar dunia bisa membuat lupa akhirat. Sementara terlalu fokus pada akhirat bisa membuat lalai dalam tanggung jawab dunia. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. Keseimbangan menjadikan seorang produktif, amanah, dan taat kepada Allah. 3. Menjalani hidup yang tenang dan harmonis, karena bisa memenuhi hak dunia dan akhirat dengan seimbang dengan cara menjalani hidup yang tenang dan harmonis. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan keseimbangan dunia dan akhirat. Jawabannya, di antara contoh perilaku seorang yang sudah mencerminkan bersikap seimbang antara lain yaitu contoh perilaku kehidupan dunia. 1. Belajar bersungguh-sungguh. 2. Bekerja mencari nafkah halal. 3. Menjaga kesehatan. 4. Bersosialisasi dan membantu sesama. Contoh kehidupan akhirat adalah 1. Salat tepat waktu. 2. Membayar zakat dan rajin bersedekah. 3. Berpuasa dan berdoa kepada Allah. 4. Menghindari dosa dan maksiat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, itu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih ya. Jadi baik anak-anak sekalian ya. Jadi dengan kita telah mengetahui pentingnya, betapa pentingnya menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat itu diantaranya kita tidak akan bersikap ekstrim ya, tidak akan bersikap ekstrim kepada orang lain ya. Kemudian juga yaitu tidak akan bersikap sombong ya, tidak akan bersikap sombong, tidak akan bersikap lalai. Dan kemudian dengan kita sudah mengetahui pentingnya bersikap seimbang antara dunia dan akhirat itu, kita akan menjalani kehidupan itu dengan harmonis, dengan tenang. Karena apa? Karena telah melaksanakan kegiatan aktivitas dunia, tanggung jawab dunia dan tanggung jawab akhirat. Itu ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Amin. Manfaatnya. Itu kita tutup dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.